Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mutiara Danirmala dalam Talkshow Ramadan Penyejuk Kolbu. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sudah luar biasa, yang akan berbagi ilmu bersama kita di bulan suci Ramadan kali ini. Nah, bersama saya masih ada dengan Ustadzah Iswa dan juga Ustadz Ahmad Dorif. Nah, Ustadzah Iswa dan juga Ustadz Ahmad Dorif, hari ini anak-anak dan juga saya akan belajar terkait pengalaman Ustadzah Iswa dan juga dari informasi dari Ustadz Dorif ya, terkait puasa, terkait menghafal Al-Quran, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, bagaimana kabarnya Ustadzah Iswa? Alhamdulillah, Mutia sehat. Alhamdulillah. Ustadz Dorif bagaimana? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Sibuk apa ini Ustadzah? Insya Allah ngajar. Ngajar di Diponegoro. Iya. Ustadz Dorif juga ada kajian di luar juga. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadzah Iswah nih, sebelum ke Ustadz Dorif. Saya mendengar Ustadzah Iswah itu sudah menghafalkan Al-Quran. Nah, ini agar bisa anak-anak sharing, biar pengalamannya Ustadzah itu bisa dijadikan motivasi untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, mungkin Ustadzah bisa memberikan sedikit pengalaman Ustadzah. Ustadzah itu apa toh motivasinya Ustadzah untuk menghafalkan Al-Quran? Iya, Bu Mutia. Ini jalannya tuh panjang, Bu Mutia. Boleh bercerita ya? Oh, boleh Ustadzah. Cerita dulu. Sebetulnya saya dari kecil tuh enggak punya cita-cita untuk menghafal Al-Quran atau pengen hafal Al-Quran, itu enggak punya, Bu Mutia. Cuman karena kalau kita belajar Al-Quran tuh harus fokus tuh di pondok, Bu Mutia. Kalau di pondok itu kan harus punya biaya, sedangkan orang tua saya itu seorang desa, Bu Mutia. Ya, cuman orang kampung, tidak punya pekerjaan, cuman tani, ya, menanam singkong gitu, Bu Mutia. Jadi untuk menyekolahkan anak-anaknya itu anaknya banyak sampai 5. Itu harus nunggu hasil panen itu. Jadi itu saya itu kayak mau ke pondok itu kayaknya kok berat gitu, Bu. Terus di lingkungan saya itu pada pada pekerja pabrik, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada juga yang di Solo. Nah, saya itu kok punya keinginan itu mau menyenangkan orang tua gitu ya. Gimana saya caranya untuk menyenangkan orang tua? Bisa seperti orang-orang itu kalau kerja ngirim orang tua uang gitu. Nah, setelah itu saya tuh kerja di Solo, Bu. Selama kerja di Solo itu, Bu, sibuknya kerja ya, Bu. Kadang itu liburnya hanya hari Minggu tok. Tapi itu kreatifnya muda-muda di situ yang saya tempati itu, Bu. Yang di kos-kos itu ada rombongan pengajian gitu, Bu. Pengajian di mana gitu pakai sampai 1 bis sampai jumlahnya ada 60 orang. Saya itu ikut itu, Bu. Jadi kadang ke Sragen, kadang di Klaten juga, Boyolali gitu, Bu. Terus di singkatnya waktu ya, Bu. Saya itu kok di situ tuh pas dilalah di Boyolali, Bu, itu ada pengajian akbar, itu pengajian khatmil Quran. Nah, khatmil Quran tuh di situ tuh kan ada yang pembawa acaranya. Khatmil Quran 30 juz. Saya itu deg gitu. Kok tidak taunya itu air mata itu keluar gitu. Saya itu kok bisa ya, padahal saya kan sudah tidak mungkin lah, Bu, sudah kerja di perusahaan tekstil selama 3 tahun, kayaknya tidak mungkin lah. Terus setelah itu ya seperti biasa lagi, kerja seperti biasa. Suatu hari itu ada temanku yang di pabrik juga, dia itu mondok. Nah, mondok, Bu, terus kan saya sering juga ikut sholawat, ikut jamaah Al-Barzanji gitu juga ikut, Bu. Terus, Mbak, kamu suaranya bagus loh, kok enggak mondok aja? Jawab saya gini, Bu, saya juga kayaknya pengen, tapi enggak punya biaya, Mbak. Nah, enggak punya biaya, enggak punya biaya, sebetulnya pengen, Bu. Terus akhirnya itu suatu hari itu ada Kiai Nuruddin namanya. Kiai Nuruddin itu ngomong sama saya,
Mbak Is, dengan Mbak Is, ya Yi, ada apa Yi? Mbak Is ndak pengen mondok toh? Pengen Yi, saya pengen. Tapi saya kenapa? Ndak punya biaya Yi. Terus itu, ini gratis loh Mbak Is. Oh gratis, saya juga langsung ngadep. Oh gratis, ya. Sebentar ya Yi, saya tak bilang orang tua saya. Bilang orang tua itu Bu, lewatnya surat. Nah saya itu tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu itu pakai surat Bu. Jadi nunggu belum ada HP, pakai surat nunggu sampai 1 minggu. Terus jawaban orang tua saya, apa kamu bisa? Apa kamu punya uang? Gitu orang tua kan, karena orang tua juga orang desa ya Bu. Ini Mak, minggir saya, Mak ini gratis kok. Gratis berarti kamu nanti bantu di sana loh, gitu. Terus ya udah izinkan aja Mak, gitu. Izinkan aja, saya minta izin, doakan saya bisa, gitu Bu. Terus akhirnya orang tua itu meridhoi, mengizinkan ya. Terus saya berangkat. Nah, uniknya Bu, saya berangkat itu naik kereta api. Nah, bersama Pak Yai Nuruddin tadi naik kereta api di balapan. Saya cerita-cerita sama Pak Yai Nuruddin itu, delalah itu Bu, ini nggih cobaan ya, termasuk cobaan. Kereta apinya pergi, saya tuh ketinggalan kereta api. Nah, ini kan termasuk cobaan untuk orang kebaikan. Setelah itu saya jalan nyari itu apa? Terminal Tirtonadi. Ya Bu, sini Tirtonadi ya. Terminal Tirtonadi. Setelah dari balapan tuh saya jalan kaki nyari, pindah cari bis. Akhirnya saya diantar sampai pondok. Sampai pondok itu selama 2 minggu itu kayaknya kayak 2 tahun. Kayak 2 tahun. Kenapa Bu? Karena itu saya belajar Fatihah aja itu tidak bisa nangis. Suruh kayaknya saya di pojokan tuh nangis. Jadi sedetail itu Fatihah kalau di pondok sampai 2 minggu. Gitu. Jadi akhirnya saya di situ sampai 2 minggu tak kerasan ke. Saya di situ belum punya apa Ibu, menghafal tuh belum punya. Toh dengan berjalannya waktu saya hafal juz 30. Juz amma ya di sini juz 30. Akhirnya ikuti sudah juz 30. Terus setelah sudah juz 30 melanjutkan ke 29, terus 28, 27 dan 26, akhirnya dapat 5 juz, alhamdulillah. Padahal itu tidak punya untuk menghafal, itu tidak ada cita-cita, tapi alhamdulillah Allah memberi jalan. Terus akhirnya saya itu simaan 5 juz. Nah, setelah pada tahu tuh kok suara saya agak bagus gitu Bu, agak bagus ya. Terus saya sering diajak-ajak yang senior itu simaan di luar. Jadi, ayo Mbak tak ajak simaan di luar. Nah, kalau simaan di luar itu 1 hari kan sampai 30 juz ya. Saya itu bacanya itu 5 juz terus. Juz 26 sampai juz 30. Itu Bu, saya dapat amplop, suwenengnya ya Allah, suweneng banget. Dapat amplop sampai amplop dulu itu 50.000 itu besar. Jadi suweneng sekali kalau anak pondok tidak punya uang dapat amplop 50.000. Nah itu Bu. Saya terus akhirnya berjalan dan di pondok itu kan saya kan ngabdi gratis. Jadi itu ada tugas-tugas. Kadang mencuci buat anak-anak kecil, masak nasi juga, terus kadang nganter anak periksa ke dokter, kadang belanja di pasar. Jadi saya itu nyambi Bu gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa selesai. Tapi di tengah selesai itu Bu, banyak sekali saya pernah mutung. Tahu mutung Ibu Tri? Iya. Mutung itu tidak saya teruskan. Dapat sampai 19 juz kayaknya. Begitu saya mutung, Al-Qur'an saya simpen. Karena banyak tugas-tugas itu banyak. Jadi dari Al-Qur'an tuh kalah. Jadi saya ya Allah pengen nangis. Terus saya pulang. Terus akhirnya pulang toh Bu. Pulang itu terus kenapa pulang? Saya tidak mau melanjutkan lagi. Terus sudah capek terus akhirnya Bu Nyai, Pak Yai ke rumah saya. Ayo Isbali. Ayo lanjutkan gitu. Jadi terus saya bismillah
karena dengan berat hati Bu saya. Terus akhirnya saya ya ada yang mau dinikahkan orang tua karena usia saya sudah besar. Jadi banyak sekali cobaan-cobaan itu Bu. Jadi alhamdulillah tapi saya bisa lalui karena tadi ridhonya orang tua Bu gitu nggih. Itu Bu sedikit ya. Ustazah Isfah. Oke, Ustazah Rif, kan tadi Ustazah Isfah sudah menceritakan pengalamannya. Nah, banyak sekali lika-liku di dalamnya untuk mempelajari atau menghafal Al-Qur'an. Nah, mungkin Ustazah Rif bisa sharing ke anak-anak dan juga ke pemirsa semuanya terkait dasar-dasarnya mempelajari Al-Qur'an seperti apa. Seperti itu Ustazah Rif. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Tentang masalah Al-Quran Bu ya. Jadi memang Al-Quran ini adalah satu kitab yang jami', yang syamil, yang betul-betul semua sisi kehidupan ada dalam Al-Quran. Sehingga orang yang pelajari Al-Quran itu termasuk orang yang betul-betul mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi Masya Allah Ustazah Isfah ini dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi beliau ini dulu sudah belajar Al-Quran sampai beliau menjadi seorang hafizul Quran, kemudian beliau ajarkan. Jadi ada dua ibadah yang beliau kerjakan. Beliau belajar, beliau mengajarkan. Maka anak-anakku sekalian, beliau adalah contoh kita. Beliau adalah contoh kita bagaimana perjuangan beliau, kegigihan beliau. Di samping ada cobaan yang bermacam-macam, bisa beliau lalui. Maka anak-anakku sekalian, kalian di rumah sudah enak, kalian datang ke sekolah, kalian belajar Al-Quran, mungkin ada cobaan, cuma tidak seberat Ustazah Isfah saya kira. Jadi anak-anak harusnya lebih semangat dari beliau. Ini contoh buat kita semua. Di hadis yang lain Rasulullah beliau juga bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Al-hadits. Jadi orang-orang yang sudah mempelajari Al-Qur'an, bahkan dia hafal Al-Qur'an, maka kelak mereka akan bersama dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah, niatkan ya, kita punya program di sekolah, ada hafid, ada tahfidz, program membaca Al-Quran, program menghafal Al-Quran. Ini harus betul-betul kita laksanakan betul. Kenapa? Karena seorang Ustazah Isfah saja bisa, apalagi kita. Mungkin itu Bu ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang berjuang dalam kebaikan itu akan dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bu. Terima kasih Ustazah Rif. Jadi anak-anak juga semakin tahu ya dasarnya bagaimana pentingnya untuk mempelajari dan belajar Al-Quran. Nah, oke, ke Ustazah Isfah lagi ini Ini kan tadi Ustazah Isfah sudah cerita banyak terkait pengalaman dan juga terkait kendala-kendala yang dihadapi Ustazah dalam Ustazah belajar atau menghafal Al-Quran. Nah, mungkin bisa dibagi tipsnya Ustazah agar anak-anak itu mudah untuk belajar atau menghafal Al-Quran. Ustazah Isfah. Oke Bu Tia. Untuk belajar Al-Quran itu yang pertama harus baca dulu, harus bisa baca yang benar. Nah, yang pertama ya Bu, harus bisa baca Al-Quran yang benar. Nah, kalau sudah bisa baca, nah sebelum menghafalkan minimal Bu, satu ayat tuh dibaca 11 kali. 11 kali itu minim ya. Misalnya Ar-Rahman sampai 11 kali. Nah itu nanti setelah itu baru dihafal. Terus sudah hafal. Kalau saya Bu, merem. Kalau sudah hafal satu ayat merem. Nah, merem. Terus setelah itu tambah satu ayat lagi. Nah gitu. Tambah satu ayat lagi. Setelah dapat 2 ayat, diulang dari atas lagi. Seterusnya begitu terus. Nah, dan pakai suara yang keras. Kalau dibatin cuman Ar-Rahman, itu tidak masuk Bu. Jadi memang harus diucapkan. Harus diucapkan. Kalau saya ngajar itu anak saya, kamu
di pojok sana, duduk sana. Tapi kadang anaknya tidak mau, Bu. Nah, kalau keras itu membantu, Bu. Membantu ingatan kita itu kayaknya cepat gitu. Saya sudah coba pelan-pelan tuh tidak masuk-masuk, sudah keras. Saya sampai kalau di pondok itu cari yang lantai 3. Di lantai 3 itu ada pohon kelapa, itu saya sampai di bawah pohon kelapa itu, Bu. Itu sampai terik panas tuh saya masih di situ. Nah, nanti turun-turun udah lapar, turun, kadang itu tidak kebagian makan. Nah, itu loh, Bu. Nah, itu orang ya aduh sudah ya, kalau sudah kok makannya habis kayak gitu. Kadang ya masih tapi cuman tempe mendoan, Bu. Waduh ya, mendoan til. Kalau di rumah kan enak, ada sop, ada ini disediakan gitu. Orang tua. Kalau sehari itu kira-kira berapa ayat biar memudahkan anak-anak untuk menghafal itu? Kalau sehari itu, kalau di pondok itu minim 1 halaman. 1 halaman. Oh, 1 halaman. Ya, 1 halaman. 1 halaman. Jadi misalnya pagi kok setor, Bu, itu malam jangan tidur terus belum hafal. Oh, masih gitu. Menghafalkan ya. Gitu ya. Nah, makanya anak-anak itu harus menghafalnya di rumah, jangan di sekolah. Di sekolah nanti ngapalnya rengeng-rengeng. Kalau di pondok kan malam hari sudah persiapan menghafal sampai 1 halaman itu minim itu, Bu. Kalau bisa boleh 2 halaman. Nah, itu sebelum saya hafal itu tidak tidur, Bu. Sampai ngantuk-ngantuk tekuk gitu ya tidak tidur. Ya sudah sampai Quran jatuh bok gitu. Masih ya, gitu. Jadi kan tidak batal duduknya kan itu masih menghafal. Jadi nanti kita setor sama Abah Yai, Bu. Kan antrinya juga panjang. Antrinya panjang nanti kalau belum begitu lancar masih di belakang, Bu. Antrinya banyak atau santri nanti belakang. Di situ juga melancarkan. Malam persiapan di situ juga melancarkan gitu, Bu. Jadi memang harus diulang. Enggak butuh apa, Bu? Enggak butuh kecerdasan, Bu. Itu ketelatenan. Telaten. Terus kalau di pondok itu harus Allahumma anta paksa. Tahu enggak, Bu? Allahumma anta paksa itu paksan. Paksalah. Ya. Kalau kok males dipaksa, nanti ada rasanya. Dipaksa bismillah terus sudah enak itu insya Allah berhasil gitu. Insya Allah nanti juga lama-lama enggak jadi terpaksa ya. Awal-awalnya memang Allahumma anta paksa. Tapi akhir-akhirnya sudah menempel di hati gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Oh ya, ini kan anak-anak mumpung ini kan bulan Ramadan. Nah, ini juga ada Ustadz Dorif juga. Nah, mungkin anak-anak bisa mendapatkan informasi dari Ustadz Dorif terkait pentingnya nih kan ini kan kita sudah bahas tentang Al-Quran. Nah, ini kan pupung bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, mungkin Ustadz Dorif bisa memberikan sedikit informasi atau masukan-masukan untuk anak-anak semua yang ada di rumah agar pentingnya atau faedahnya gitu mengoptimalkan ibadah di bulan puasa seperti itu, Ustaz Dorif. Ya, terima kasih Bu waktunya. Untuk puasa ini anak-anakku sekalian, karena memang puasa ini adalah bulan yang sangat penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang betul-betul Allah siapkan untuk umatnya Rasulullah yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa ini kita hendaknya memperbanyak amal soleh. Bahkan dikatakan Rasulullah, amal wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sedangkan amal sunnah Allah catat menjadi amal wajib. Dan banyak sekali fadilah, faedah yang Allah simpan di dalam bulan Ramadan yang tidak Allah berikan di selain bulan Ramadan. Maka dari itu anakku sekalian, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, yang pertama yang pasti adalah kita puasa. Kemudian sholatnya yang rajin. Syukur-syukur bisa jemaah. Ya, jangan sampai kita puasa malah tidak sholat. Malamnya tahajud, usah tahajud ya tahajud. Akhirnya apa? Tahanyut, subuhnya hilang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, malamnya boleh kita begadang, boleh. Tapi kalau itu memang diperlukan. Semisal anak-anakku sekalian untuk taklim semisal, atau untuk membaca Al-Quran, atau untuk kegiatan-kegiatan yang manfaat yang lainnya semisal.
kemudian kalian sampai begadang, semisal sampai waktu sahur, boleh enggak apa-apa kalau memang itu manfaat buat kalian. Tapi ingat sholat subuhnya, dan juga ingat ya, usah dapat pesan sekolahnya jangan sampai keteteran. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu kalian, malamnya dapat kebaikan, paginya dapat kebaikan. Nah seperti itu. Kemudian selain sholat, tentunya juga Al-Quran. Kalian juga harus memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kalau orang-orang dulu itu Masya Allah, jadi mereka sudah mempersiapkan apa yang akan mereka kerjakan di bulan Ramadan. Mereka sudah tulis semuanya, saya besok Ramadan mau khatam Quran sekian kali ya. Paling tidaklah 1 kali kalian harus khatam Quran di bulan Ramadan ini. Maka sungguh merugi orang-orang yang sudah masuk bulan Ramadan tapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya di bulan Ramadan, baik itu dari sisi ibadahnya atau dari segi muamalahnya atau yang lain. Maka sekali lagi anak-anakku sekalian, optimalkan betul waktu kalian, karena waktu di bulan Ramadan ini semuanya berkah. Semua waktunya ada keberkahan yang Allah turunkan buat kita. Ya, mungkin itu Bu ya. Oh iya, jadi merugi ya Ustadz kalau anak-anak tidak mengoptimalkan ya, betul. ibadahnya, untuk kebaikannya, seperti itu ya betul, Ustadz. Betul. Ya tadi Ustadz Dorif juga menyampaikan ya bahwasanya yang disunah-sunahkan itu akan menjadi wajib gitu, karena Dianggap banyak wajib. sekali pahala-pahala Ya. yang akan Allah berikan kepada kita semua. Nah, untuk melihat hal itu, Ustazah Isfa juga saya dengar-dengar ini juga melaksanakan puasa. Walaupun ini kan bulan Ramadan, pasti kan Ustazah Isfa juga puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Nah, saya dengar juga Ustazah menjalankan puasa sunnah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit puasa sunnah yang Ustazah jalankan itu puasa apa dan seperti apa, bisa sharing ke anak-anak. Iya Bu ya. Alhamdulillah Ustazah itu puasa yang tahunan Bu. Puasa tahunan tuh awal-awalnya itu juga tidak niat Bu. Awal-awalnya itu lihat abah yai saya itu puasanya sampai 17 tahun gitu Bu. Jadi termotivasi dari itu gitu. Kok bisa ya abah yaiku. Terus ada temen ngajak, ayo Mbak poso dalail Mbak. Poso dalail apa Mbak? Saya juga tidak tahu itu. Dalail Quran itu yang bagaimana? Terus akhirnya dalail Quran itu yang kita itu harus sowan ke kiai gitu Bu. Bukan hanya puasa sendiri itu, bukan. Puasa sendiri terus enggak. Tapi kita harus sowan ke kiai itu. Saya masih ingat itu Pak Yai Basir Bareng Kudus Bu. Jadi saya bersama teman sowan di sana, di situ dikasih ijazah Bu, ijazah. Mbah Yai tadi baca, saya suruh baca. Nah, saya ijazahkan kepada kamu, ini nanti kerjakan. Nah, puasa dalail itu Bu, setiap hari minimal itu 1 tahun. 1 tahun itu syaratnya awal-awalnya harus mutih. Tahu mutih Bu? Iya. Mutih itu puasa 7 hari itu ndak makan lauknya, cuman ndak pakai moto, ndak pakai ikan, ndak pakai susu, harus nasi sama tempenya harus dipakai garam gitu. Ndak pakai moto. Jadi itu mutih dulu 7 hari, setelah itu menjalankan puasa. Setelah menjalankan puasa itu ada juga syaratnya harus membaca Al-Quran 1 juz 1 hari itu Bu. 1 juz. Nah, itu beratnya Bu kalau sedang sakit Bu. Kalau sedang sakit, puasa sakit terus baca Al-Quran 1 juz itu berat sekali. Jauh orang tua pengen pulang. Lah itu padahal kalau gagal 1 hari saja itu ngulang dari awal lagi. Oh, jadi nggak kehitung gitu nggak? Iya, misalnya kok sudah dapat 8 bulan, kok tidak baca 1 juz, awal lagi ulang dari 1 lagi. Nah, jadi gitu. Jadi memang syarat untuk puasa dalail Quran itu harus 1 hari baca Al-Quran 1 juz gitu Bu Mutia. Jadi alhamdulillah saya tidak tahu ini buat apa. Saya juga awalnya ikut-ikutan.
Tapi ya enak juga Bu, enak, enteng gitu. Terus kok apa kuat ya saya, tapi Bismillah saya jalan itu saya tuh dapat 2 tahun Bu, alhamdulillah. Terus keberkahannya nih, keberkahannya saya tuh 10 tahun kemudian saya dipanggil Bu Nyai saya Bu. Nih Nyai Is, namanya saya Is. Kowe gelem Is gitu. Apa Bu Nyai no? Kowe tak jak umroh gelem gitu. Ya saya nangis Bu, nangis sampai saya lemes doprok. Mau saya itu tidak punya uang buat umroh, tidak punya Bu ya, sebesar padahal umroh saya itu apa? Umroh plus Bu, jadi deket depan Masjidil Haram berapa jangka. Itu saya nangis Bu, ya Allah. Umroh itu juga perjuangan lah. Bu Nyai saya itu nyari orang-orang yang berpuasa mau diumrohkan. Padahal pas awal-awal saya puasa itu tidak punya niat ganti umroh ibunya, itu tidak punya. Tapi itu keberkahan puasa gitu. Jadi akhirnya saya itu berapa puluh tahun kemudian saya khataman itu tahun 2000 lah umroh saya itu tahun 2018, berarti 18 tahun kemudian. Begitu Bu. Luar biasa sekali ya Us. Tapi puasa sunnah yang dijalankan Ustazah itu kan tahunan Us. Ini untuk anak-anak ini Us, kan anak-anak yang melihat di rumah. Kalau ingin melakukan atau menjalankan puasa sunnah, nah mungkin Ustazah punya rekomendasi untuk anak-anak yang mungkin anak-anak masih bisa atau tidak berat gitu Us menjalankannya. Itu kira-kira puasa apa Us? Yang enteng-enteng itu ya setelah Ramadan kita itu puasa Syawal 6 hari. Itu yang enteng-enteng gitu ya Bu. Kalau anak-anak sekolah kayaknya sambil puasa yang panjang itu kurang ya Bu, kurang mampu lah. Yaitu puasa Syawal 6 hari atau Senin Kemis lah itu. Dulu itu ibu saya itu ngajarin saya, "Nduk poso Senin Kamis. Gen sekolahmu gangsar." Tahu artinya Bu? Biar sekolahnya itu lancar, mudah, beri kemudahan. Dan dikasih iming-iming Bu saya, "Nduk, nanti kalau sudah 7 Senin dan 7 Kamis, nanti dibelikan jajan pasar." Jadi kalau sudah dapat 7 Senin, 7 Kamis tuh mak saya beli jajan pasar sampai 1 tampah gitu ya. 1 tampah, nanti tetangga-tetangga dekat itu diundang, suruh belanjaan. Saya seneng. Jadi orang tua motivasinya seperti itu. Kamu itu puasa gen atine padang. Jadi anak-anak juga seperti itu, puasa Senin Kemis lah minimal gitu Bu Mutia ya. Oh ya, luar biasa ya Ustazah. Jadi anak-anak juga bisa menjalankan puasa wajib dan juga puasa sunnah yang tadi Ustazah rekomendasikan untuk anak-anak seperti itu. Nah ini sebelum kita tutup ini Ustazah Arif mungkin ada sedikit motivasi atau pesan-pesan ya, kiat-kiat untuk anak-anak bagaimana agar tertib ibadah, tidak malas gitu Us. Karena kan kadang puasa Ramadan itu anak-anak suka lemas gitu, mau ngaji udah malas, lemas. Nah kira-kira sebelum ditutup Ustadz Arif bisa memberikan motivasi itu kepada anak-anak semuanya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, sebetulnya banyak hal-hal yang membuat kita itu semangat ibadah sebetulnya. Salah satunya anak-anak adalah cari teman duduk yang baik. Teman duduk ini sangat berpengaruh kepada pola pikir kita. Bagaimana cara kita menyikapi masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah, itu tergantung teman duduk kita. Nah, syukur-syukur kita punya guru. Ya, Masya Allah di sini banyak para alim ulama dari kalangan habaib. Masya Allah kita bisa duduk dengan mereka. Ya. Itu salah satu agar hati kita itu hidup, agar hati kita itu semangat untuk ibadah. Selain itu anak-anak, yang membuat orang itu semangat ibadah adalah banyak membaca sejarah para orang-orang soleh. Orang soleh, para aulia, bagaimana mujahadah mereka. Jadi kita itu jangan melihat sekarang ketika mereka sudah jadi, tapi lihat bagaimana perjuangan mereka, usaha mereka. Ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidatuna Fatimah
Maaf, Sayyidatuna Aisyah. Beliau melihat Sayyidatuna Aisyah itu kecapean. Kemudian Rasulullah mengatakan, ajruki biqadrit ta'ab. Ini adalah satu hadis Rasulullah untuk menghibur beliau. Bahkan ini juga menjadi satu bisyarah buat kita, satu kabar gembira buat kita. Beliau mengatakan, ajruki biqadrit ta'ab ya Aisyah. Wahai Aisyah, pahala yang kau dapatkan itu tergantung kadar payahmu. Jadi payahnya seorang yang beribadah, sebesar apa kepayahannya, maka sebesar itu yang dia dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, ketika bulan Ramadan kita tahu kita tidak boleh makan, ya. Kita lewat pinggirnya sate begitu, ya Allah baunya enaknya. Lihat es jus, lihat Masya Allah, menggoda betul. Nah disitulah perjuangan kita, bagaimana kita nahan nafsu kita, keinginan kita. Nah di Ramadan ini kita dididik hati kita, bagaimana semuanya itu ditahan betul. Kita bisa saja makan di rumah, tidak ada orang yang tahu, tapi ternyata Allah melihat kita, kan begitu. Nah di sini di bulan Ramadan kita dididik hati kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pahala yang Allah janjikan lebih besar daripada di selain bulan Ramadan. Ya, banyak baca kisah-kisah orang soleh. Baca bagaimana perjuangan beliau sebelum beliau sukses. Ya, sebelum mereka jadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentunya perbanyak baca sholawat ala Nabi. Karena sholawat ala Nabi ini adalah nurun min nurillah, cahaya. Kalian bisa zikir, kalian bisa baca Al-Quran, kalian bisa ibadah. Tapi ketika ibadah kalian disisipi dengan rasa riya, ya, ada perasaan ingin dipuji, ada perasaan sombong, ada perasaan macam-macam. Bukan karena Allah intinya. Tapi kecuali sholawat ala Nabi, baik kalian itu dalam keadaan ingin dipuji atau keadaan sombong atau yang lain, sholawat ala Nabi maqbul indallah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, salah satu amalan daripada guru-guru kami, sholawat ala Nabi ini kalian baca setiap hari paling tidak 300. Kata ulama, mereka mengatakan orang yang dikatakan memperbanyak baca sholawat ala Nabi itu adalah orang yang baca sholawat tidak kurang dari 300 kali dalam sehari semalam. Kalau bisa lebih, ahsan. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Besok ketika orang-orang semuanya kumpul di padang mahsyar, mereka semuanya minta syafaat, datang ke Nabiullah Adam alaihissalam, nafsi datang ke Nabiullah Isa, datang ke Nabiullah Ibrahim, semuanya mengatakan nafsi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan analaha, aku yang punya itu, datang kepadaku, kata Rasulullah. Saat itu anakku, semua orang berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Tapi apa kata Rasulullah? Aulan nasbi yaumal qiyamah, orang yang paling utama bagiku, orang yang pertama mendapatkan syafaatku di kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan. Mana orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku? Dilihat, dipilih sama Rasulullah. Oh ini fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Dipanggil sama Rasulullah. Ini orang-orang yang mendapatkan syafaat pertama kali dari Rasulullah SAW. Maka amalan dari guru kami, selesai membaca sholawat, kalian minta kepada Allah. Apapun hajat kalian, baik hajat duniawi atau hajat ukhrawi, kalian minta kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, agar semangat ibadahnya, agar ikhlas karena Allah ibadahnya. Sholawat kepada Rasulullah. Selesai sholawat, doa. Setiap selesai sholawat, doa. Nah ini adalah beberapa amalan-amalan agar kita itu lebih semangat ibadah. Ya mungkin itu Bu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah Arif. Ustazah, dari tadi Ustazah kan cerita banyak tentang pengalaman dan juga mondoknya Ustazah serta dapat ijazahnya Ustazah terkait puasa tahunan itu. Nah, tadi hanya disampaikan sedikit tentang kiai, nyai. Nah, ini mungkin Ustazah bisa sharing.
terkait profil dari kiai dan nyainya ustazah yang memberikan ustazah ijazah untuk puasa tahunan itu sedikit bisa disampaikan ke anak-anak semuanya, Us? Iya, ini yang puasa ya Bu. Iya. Sebelumnya itu kalau puasa itu hanya cuman sowan Bu, sowan ke Pak Yai Basir Kudus itu hanya sowan. Terus tadi sudah saya terangkan yaitu kita disuruh dikasih ijazah. Pak Yai saya baca dan saya menerima, terus sudah tidak pakai apa-apa itu sudah saya puasa gitu Bu. Jadi sowan di rumahnya kiai siapa, Us? Yai Basir. Kiai Basir Nggih, Mbak Basir Kudus Bareng gitu. Tapi nak untuk hafalan. Untuk hafalan Al-Qur'annya. Lalu untuk itu, Us, kan rumahnya di Kudus tuh, Us. Nah, ustazah kan ke sana dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, apakah itu soal di rumahnya atau di pondoknya? Mungkin kiai itu ada pondok pesantren atau binaannya gitu, bisa disampaikan juga, ustazah. Iya, Bu. Itu saya sowan di dalamnya, di rumahnya Bu. Jadi Mbah Basir itu, Pak Yai Basir itu punya pondok juga, pondok Quran juga, pondok kitab. Jadi saya sowan di situ tapi di dalamnya Bu. Oh, jadi pimpinan pondok juga ya? Iya, pimpinan pondok juga. Pondok apa, Us, kira-kira, Us, namanya? Mungkin bisa kalau namanya itu kayak Bu. Namanya saya tidak tahu, cuman alamatnya Bareng, Kudus Bareng, Mbah Basir jadi itu. Juga pimpinan pondok, terus ustazah ke sana gitu diberi ijazah seperti itu untuk puasa tahunan dan juga melancarkan dalam membaca Al-Qur'an atau menghafalkan Quran seperti itu ya, ustazah. Itu juga bukan dalail Quran, tapi ada dalail khairat juga. Dalail khairat itu yang ada amalannya satu buku kecil itu satu hari dibaca satu kali. Jadi sholawat. Dalail khairat, dalail Quran, tapi saya ambilnya karena saya menghafal Al-Quran juga ambil yang Quran gitu. Berarti sesuai dengan itu ya, tujuannya ustazah kan mau menghafalkan Al-Quran seperti itu. Gitu. Ya, luar biasa sekali ustazah. Nah, ini ustazah, sebelum ke Ustazah Olive ini. Nah, kan tadi ustazah juga sudah share-share terkait bagaimana puasanya ustazah, terus bagaimana menghafalkan Qur'annya. Nah, mungkin ini ustazah bisa sharing ke anak-anak semuanya terkait kiat-kiat anak-anak dalam mempersiapkan puasa dan juga hafalannya, Us. Karena kan kebetulan ini kan puasa Ramadan, Us. Jadi kan anak-anak seharian tidak makan, tidak minum kayak gitu, Us. Nah, tapi bagaimana caranya untuk membagi waktu, Us, biar anak-anak itu juga bisa puasanya tidak terganggu dan hafalannya juga tetap lancar, tetap oke, tetap bisa menghafalkan surat-surat yang atau juz-juz yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Bisa sharing, ustazah? Iya. Jadi anak-anak itu harus bisa bagi waktu, Bu. Jam tidur harus tidur. Jangan jam tidur buat lihat HP. Nah, itu yang jadi gangguan itu, Bu. Jadi jam tidur misalnya jam 12 tidur, ya tidur. Nah, setelah tidur itu agak seger. Nah, kalau menghafal itu setelah tidur itu seger, Bu. Gitu. Jam tidur siang harus tidur. Nanti misalnya kalau untuk mudah menghafal itu habis maghrib. Habis maghrib. Jadi setelah buka kita sebentar menghafal. Nah, satu malam itu 2 ayat saja, Bu. Nah, untuk anak-anak ya, 2 ayat itu 1 minggu sudah dapat 14 ayat. Nah, gitu. Tapi harus istiqomah. Ya, harus konsisten ya, konsisten. Tapi harus konsisten. Bu. Kalau hari ini menghafal, besok tidak, itu nanti ya juga bolong juga. Nah, jadi tetap harus ada semangat dari anak-anak sendiri untuk dapat menghafalkan Al-Quran seperti itu ya, usia. Jadi harus konsisten. Jadi kalau hari ini sudah menghafal terus nanti tetap dilanjut seperti itu ya, Us. Ini lagi. Pokoknya istirahat. Nah, HP dikurangi. Jangan sebelum tidur HP, bangun tidur HP, mau mandi HP, sudah mandi HP, makan aja sambil HP. Nah, itu yang merusak. Nah, itu yang nanti waktu kita itu terkurangi. Nah, jadi harus bisa memanage waktu. Anak juga harus gitu, Bu.
Masya Allah, luar biasa sekali ya Us. Oh ya Us, ada satu lagi nih Us, kembali lagi ke terkait hadiah atau berkah Ustazah dari Nyai yang Ustazah akhirnya diberangkatkan umroh. Nah itu kira-kira profilnya yang memberikan Ustazah hadiah berupa umroh itu kira-kira siapa Us? Bisa disampaikan juga Us, nanti Ustazahnya itu bisa menonton di rumah. Oh ya ini Ustazah Isfa yang kemarin sudah belajar menghafalkan Al-Quran yang perjuangannya luar biasa seperti itu, bisa di-sharing Ustazah? Itu ya Bu, saya tadi sudah bilang saya itu karena puasa diberi hadiah umroh. Itu bunyai saya yang saya cintai ya Bu, bunyai Farida namanya, bunyai Farida. Tapi itu kayaknya itu bunyai Farida lantaran. Nah, lantaran. Tapi saya Bu, kurang paham Bu. Nah, gitu. Jadi tapi itu jalannya itu lewat bunyai Farida. Nah, yang suaminya namanya Pak Yai saya ya Bu. Itu Pak Yai saya itu Bapak Kiai Haji Baduhan Badawi. Nah, itu yang berpuasa sampai puluhan tahun sampai sekarang. Dan jadi berpuasa terus ya Us, konsisten berpuasa setiap hari seperti itu Us. Sampai saya berangkat umroh itu Bu, ya Allah semuanya puasa. Itu kan satu, kayak ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jogja, ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Wonogiri juga. Itu semuanya orang yang berpuasa. Jadi di pesawat itu kita dibagi baca Al-Quran 3 juz. Jadi di pesawat itu adanya orang yang baca Al-Quran semua gitu Bu. Jadi kurang tahu persis yang ngasih hadiah itu, tapi lantaran ibunya saya yang bunyai Farida itu, yang suaminya Bapak Kiai Haji Baduhan Badawi, rumahnya Kendal Bu, Kaliwungu, yaitu yang saya pondok itu Bu. Jadi pimpinan pondoknya Ustazah nggih, Bapak Kiai Haji Ahmad Baduhan Badawi. Pondoknya namanya apa Ustazah? Pondoknya PPTQ Miftahul Huda. Nah, pondok Quran, pondok tahfidzul Quran Miftahul Huda itu di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Itu dekat Masjid Agung, dekat Bu. Oh ya, jadi lokasinya juga nggak begitu jauh ya Ustazah dari pusat kota seperti itu ya Us. Oke. Sekarang ke Ustadz Dorif. Ustadz Dorif, mau tanya nih Us, kan ini kan sudah ngobrol banyak terkait Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, Ustadz Dorif mungkin bisa memberikan informasi ke saya, ke teman-teman semuanya, ke anak-anak, nah, terkait hukumnya, Us. Kan kalau perempuan, maaf itu kan ada halangan atau haid, Us. Nah itu kalau membaca Al-Quran itu gimana? Atau mungkin ada bedanya kalau menghafalkan Quran itu hukumnya gimana gitu Us, biar semuanya juga jelas Us, anak-anak yang di rumah jelas, saya juga jelas, mungkin banyak juga masyarakat luas yang juga pengen ngerti terkait hal itu, mungkin bisa di-sharing Ustaz. Ya. Untuk masalah yang pertama tentang masalah perempuan haid yang baca Al-Quran gitu Bu ya. Orang yang haid membaca Al-Quran itu apabila dikhususkan, ditentukan cuma baca Al-Quran saja, tidak punya niatan apa-apa, itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Tapi ketika ada niatan zikir, niatannya zikir, atau baca Quran sama zikir, atau baca Quran niatannya untuk litahassun. Tahassun itu penjagaan diri. Ya, misal, maaf, ada orang punya tanggungan hadas besar, atau orang yang haid mau tidur, dia kan harus baca Al-Quran, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, An-Nas, kan seperti itu. Maka kalau untuk litahassun, penjagaan diri, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau murni untuk membaca Al-Quran, litilawah fakot kata ulama. Ya seperti itu. Kita berbicara dalam mazhab Syafi'i. Jadi untuk masalah ini mazhab Syafi'i sangat ketat. Di dalam mazhab yang lain seperti Maliki itu mutlak tidak masalah. Kemudian untuk perempuan haid yang megang Al-Quran, ya. Dalam mazhab kita, perempuan yang megang Al-Quran dalam keadaan haid hukumnya mutlak haram. Mutlak haram. Yang mana Al-Quran itu? Apa yang di dalamnya sama luar itu Ustaz? Dalam sama luar, sama kulitnya itu anak-anak. Jadi
kulitnya itu juga masuk Al-Quran. Jadi megang itu, bawa itu, hukumnya haram bagi perempuan haid. Seperti itu, Bu. Kalau menghafal kan anak-anak itu kan ada kegiatan menghafal yang suratnya gitu menghafal itu gimana kalau haid Ya. Untuk menghafal tidak masalah. Ya, untuk menghafal tidak masalah. Jadi yang penting kalau perempuan haid itu dalam mazhab kita tidak boleh megang. Megangnya itu yang tidak boleh. Jadi kalau cuma baca begitu, asalkan bukan niatannya untuk untuk baca saja, tapi ada niatan-niatan yang lain, maka tidak masalah. Itu dalam mazhab kita seperti itu. Jadi hafalan nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nggak megang Al-Quran gitu. Ya. Jadi kan anak-anak tetap bisa, kalau di sekolah itu kan ada pastor hafalan, itu tetap masih bisa dilakukan bisa. ya, Us. Tetap bisa. Oh ya Ustaz Dorif, ada satu lagi nih Us, terkait ini anak-anak yang suka jadi alasan banyak sekali. Bu, itu kan puasa itu tidur itu kan juga termasuk ibadah. Jadi saya tidur aja itu kan dapat pahala itu, Bu. Iya. Nah itu itu harus diluruskan, Us. Soalnya kadang anak-anak seharian tidur terus ditanyain mamanya, kan nggak bangun. Kan ini ibadah mah, gitu tidur lagi sampai nanti buka. Nah, mungkin nih Ustaz Dorif bisa memberi informasi bahwasanya ya enggak gitu tidur terus. Nah, mungkin Ustaz yang lebih tepat. Kalau saya ngasih tahu nanti Bu Mutia guru IPS masa ngasih tahu tentang seperti itu. Jadi biar tidak salah sasaran dan salah persepsi. Monggo Us bisa di-sharing. Jadi ya Masya Allah ya, dibuat alasan kadang sama anak-anak. Iya, ada hadis naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi ibadahnya orang puasa bukan cuma tidur anak-anak. Faham Ustaz ya? Jadi tidurnya orang puasa ibadah. Tapi ibadahnya orang puasa bukan cuma tidur. Mereka orang puasa ini bisa melakukan semua hal. Apa ya, baca Al-Quran ya ini. Kira-kira saja. Orang tidur sama baca Quran itu bagus mana menurut kalian? Baca Quran. Orang sholat sunnah sama tidur bagus mana? Sholat sunnah kan begitu. Jadi boleh tidur, boleh. Siapa yang bilang tidak boleh tidur? Boleh tidur, tapi jangan buat waktu sehari itu buat tidur semua. Kata guru saya, kalau puasa itu dibuat tidur semua, kucing bisa puasa. Apa bedanya kita dengan kucing? Kan begitu. Jadi boleh tidur, boleh. Cuma ingat, jangan dibuat alasan tidurnya orang puasa ibadah. Sekali lagi, ibadahnya orang puasa bukan cuma tidur. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih manfaat dari tidur. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Jadi kan biar anak-anak itu juga jelas, biar nggak jadi alasan kalau ini puasa, Bu, jadi ngantuk, pengen tidur seperti itu. Ya luar biasa sekali. Informasi yang disampaikan oleh Ustazah Isfa, Ustaz Ahmad Dorif bisa menambah pengetahuan kita, terutama di bulan suci Ramadan. Oke, tadi ada yang kelupaan Ustazah Isfa. Sebelum ditutup ini pertanyaan saya tuh mengganjal satu ini, Tadi kan Ustazah itu puasa tahunannya ya. Lah itu kalau wanita mohon maaf ini kalau lagi berhalangan, nah itu hitungnya gimana atau bagaimana untuk puasanya seperti itu Ustazah? Iya. Ya Bu Mutia, tadi juga saya kelupaan juga. Kalau untuk orang wanita ya Bu, itu kan 1 bulannya dipotong 1 minggu lah. Nah, itu nanti setelah selesai 1 tahun itu nambahnya cuman 1 bulan gitu Bu. Jadi nambah 1 bulan. Nah itu kalau untuk yang wanita kan ada bonus ya setiap bulan. Tapi untuk laki-laki itu cuman pas Idul Adha itu hari tasyrik sama 1 Syawal. Jadi kalau orang laki-laki terus menerus. Tapi kalau orang wanita itu yaitu bonusnya 1 bulan sekali Bu. Jadi nanti ditambah gitu Bu. Tambahnya hanya 1 bulan. Gitu Bu, enggak usah dihitung-hitungan, enggak, cuman Pak Yai tadi yang ngasih ijazah nanti setelah selesai 1 tahun tambah 1 bulan gitu Bu ya. Berarti kalau untuk laki-laki bisa 1 tahun full gitu kecuali waktu Idul Fitri sama Idul Adha itu yang tasyrik. Oh gitu.
Ya, nah berikut adalah paparan dari ustadz-ustadzah kita yang Masya Allah luar biasa sekali, yang dapat kita ambil berkahnya, maknanya di bulan suci Ramadan, terutama bagi anak-anak semua yang masih males-malesan, masih suka tidur, masih suka malas beribadah, menghafalkan Quran. Nah, ini ustadz-ustadzah kita sudah berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memotivasi kalian semua untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga keberkahan dari Allah berlimpah kepada kita semua. Gitu ya ustadz-ustadzah. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup talkshow Ramadan Penyejuk Kolbu pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.